Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa tanggal 23 November 2021. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memelihara saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bagi kita dari Mazmur 34 ayat 9. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Demikian firman Tuhan. Menjalani hidup memang tidak mudah. Kita akan sering berhadapan dengan berbagai masalah, persoalan, kesedihan, sakit penyakit, ujian, kekecewaan, kekesalan. Di saat seperti itu kita akan melupakan atau mungkin kurang merasakan atau bahkan meragukan kebaikan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita. Atau mungkin ada pertanyaan, benarkah Tuhan itu baik? Kalau Tuhan itu baik, di mana letak kebaikannya? Sementara saya berkabung, sementara yang mengasihi saya meninggalkan saya, atau sementara saya berduka, sementara saya menderita, sementara saya semakin miskin, sementara saya menghadapi kegagalan-kegagalan dan lain sebagainya. Sebagian orang akan mengira dalam setiap persoalan hidupnya yang tidak berjalan dengan mulus bertanya, jika Tuhan itu baik, di mana kebaikannya? Atau seseorang akan beranggapan jika Tuhan itu baik, semua perjalanan hidupnya mulus-mulus saja, tidak ada pencobaan, tidak ada sakit penyakit. Karena Tuhan itu baik, baiklah hidupnya seterusnya tanpa ada masalah, tanpa ada tantangan, tanpa ada rintangan, tanpa ada hambatan. Manusia memang cenderung mengeluhkan beban hidupnya dan sering melupakan kebaikan-kebaikan yang dia terima. Lebih mudah mengingat hal-hal yang kurang baik daripada hal-hal yang baik. Kadangkala kita terlalu sibuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain sehingga kita tidak mampu bersyukur. Padahal begitu banyak yang diperbuat Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Begitu banyak hal-hal yang ajaib yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Tapi karena kita terlalu membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Karena kita terlalu membandingkan perjalanan hidup kita dengan perjalanan mereka. Sehingga kita akan mengatakan dan menilai diri kita bahwa kita adalah mungkin yang paling malang atau mungkin tidak berpihak kepada kita dan lain sebagainya. Atau mungkin sampai pada kesimpulan Tuhan pilih kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenyataan orang-orang yang mengikut Tuhan, orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, orang-orang yang memahami dalam hidup dan kehidupannya selalu membutuhkan Tuhan, maka mereka selalu penuh sukacita dan memiliki hal kekuatan yang luar biasa. Tuhan sungguh-sungguh datang ketika sakit penyakit ada. Tuhan sungguh-sungguh hadir ketika menghadapi persoalan. Itu bagi hidup dan kehidupan setiap orang percaya. Ada banyak hal-hal yang tidak dapat kita tanggung, tapi justru Tuhan mau menguatkan kita untuk melewatinya. Ada banyak hal-hal yang tidak dapat kita pikul, tapi justru Tuhan membuat kita kuat sehingga kita dapat memikulnya. Kesaksian para orang tua, mereka mungkin tidak akan mampu jika oleh karena kekuatannya menyekolahkan anaknya sampai sarjana. Sebagaimana kesaksian para orang tua dari Bona Pasogit yang memiliki anak 4-8, tapi mereka boleh disekolahkan. Hidup mereka berjalan dengan baik, itu semua oleh karena kasih Tuhan. Dan kesaksian para orang tua, sering kita dengar bahwa Tuhan itu sungguh agung, sungguh luar biasa. Dan itulah yang sebenarnya.
Bapak, Ibu, Saudara, maka mari berlindung kepada Tuhan. Maka mari berharap kepada Tuhan. Lihat, kecaplah segala kebaikan-kebaikan yang diberikan Tuhan kepada kita. Arahkanlah pandangan matamu atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan memang sadarilah, sebenarnya kita bukan siapa-siapa. Dan kita adalah makhluk yang rapuh, yang hina. Tapi kita dibuat orang yang berharga, doa kita didengar. Kita diselamatkan. Yesus Kristus diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kita. Siapakah kita? Bukankah itu karena kebaikan Tuhan yang luar biasa? Bukankah itu karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa? Sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah itu karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa, yang tidak terukur dalam hidup dan kehidupan kita? Maka bersyukurlah, katakanlah, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tidak berkesudahan. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang berlindung kepada Tuhan, dia akan menerima kekuatan, dia akan menerima sukacita, perlindungan, pertolongan. Dia ditopang, dimampukan melewati berbagai hal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun keadaanmu hari ini, apapun persoalanmu hari ini, apapun yang saudara rasakan hari ini, lihatlah, berlindunglah kepada Tuhan, dan rasakanlah kebaikan-kebaikannya. Hari ini kita sama-sama merenungkan segala kebaikan Tuhan. Kami mengajak kita semua, hari ini, mari kita sama-sama merenungkan segala kebaikan Tuhan. Hitunglah berkat-berkat Tuhan yang nyata dalam hidup dan kehidupanmu. Ketahuilah sejauh mana kekuatanmu. Mampukah kita melewati badai kehidupan ini jika oleh kuat kuasa kita? Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberimu kesempatan untuk hidup. Dan pasti Dia menolong saudara. Dia pasti menolong kita dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebaikan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa, pertolongan-Mu yang ajaib. Hanya di dalam-Mu kami berlindung, beroleh keselamatan. Engkaulah penolong kami, penjaga kami, gembala kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mengecap semua kebaikan-kebaikan-Mu. Jika kami ada sebagaimana hari ini ada, itu adalah karena kasih setia-Mu, kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan, mujizat dan anugerah-Mu. Berkatilah saudara-saudara kami, kuatkanlah mereka terlebih yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Apapun keadaan mereka, Engkau memulihkan, Engkau yang menetapkan mereka untuk menikmati berkat-berkat anugerah kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat di dalam Tuhan dan ingat melakukan protokol kesehatan. Horas.